kutu kebul, tengau. Hampir semua serangga, khususnya serangga yang berkeliaran malam, semuanya terperangkap di sini ya. Ya, ini buktinya yang kita tengok. Ini sekitar baru 3 malam saya pasang. Saya ganti air baru. Sudah segini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita alhamdulillah berada di salah satu lahan kebun miliknya petani senior nih, Bang Darwin, kelompok tani Bungong Jempa, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmur, Sabang, Aceh. Nah, ini salah satu petani cabai merah senior di wilayah Kota Sabang. Beliau memang rutin menanam cabai, khususnya cabai merah. Nah, ini di depan kita lihat tanaman cabai yang sudah berusia lebih kurang 14 HST setelah pindah tanam. Alhamdulillah masih terkendali. Nah, ini kita minta berbincang-bincang lah dengan beliau strategi sebagai pembelajaran berdasarkan pengalaman beliau selama budidaya tanaman cabai merah ini. Nah, ini sendiri nanti kita lihat varietas apa, mungkin kendala selama budidaya tanaman cabai itu apa-apa aja, kendala yang sering dialami, dan bagaimana cara beliau melakukan perawatan ataupun pengendaliannya. Nah, ini di depan kita kebetulan light trap insect atau perangkap serangga dengan menggunakan lampu solar cell yang memang kalau kita di Sabang ini masih tergolong asing dan masih sedikit, bahkan tidak ada petani yang memanfaatkan pola perangkap serangga ini. Assalamualaikum nih Bang Win. Waalaikumsalam. Nah, ini di depan kita nih perangkap serangga ya. Iya. Dari perangkap serangga ini seberapa efektifnya untuk pengendalian khususnya hama-hama nih ya, hama-hama bagi tanaman cabai? Sekitar 50%, karena di lahan kita ini, apalagi lahan kita Kota Sabang ini bukan lahan hamparan. Jadi banyak batang kayu-kayu, khususnya kalau kita di Sabang ini untuk pagar umumnya kita batang kuda-kuda itu memang sarangnya kutu-kutuan. Sarangnya kutu-kutuan. Jadi dengan kita pakai ini, jadi sebagai pencegahan, 50% dia insya Allah sudah bisa mengatasi binatang berkeliaran malam. Alhamdulillah saya tengok sampai saat ini alhamdulillah terkendali. Biasanya hama-hama apa saja yang terperangkap di sini? Ini bisa jadi kutu kebul, tengau. Hampir semua serangga, khususnya serangga yang berkeliaran malam, semuanya terperangkap di sini ya. Ya, ini buktinya yang kita tengok. Ini sekitar baru 3 malam saya pasang. Saya ganti air baru. Sudah segini dia. Ini untuk lampunya nih Bang Darwin nih, berapa harganya nih Bang Win? Kalau sekarang nih saya beli di online 80.000, cuman 80.000 ya. Nggak ada kerangkanya, cuma lampu aja. Lampunya aja ya. Nggak ada kerangkanya. Untuk daya tahan udah berapa lama? Saya tengok, saya kontrol malam, insya Allah sampai dari sore jam 1 malam masih aktif saya tengok. Masih aktif. Berarti lumayan sangat membantu ya. Sangat membantu. Dengan ada ini biaya kita untuk insek bisa mengurangi sampai 60% lah kita bilang. Iya. Berarti ini memang sangat membantu bagi teman-teman petani ya, khususnya tanaman muda juga
apalagi tanaman cabai merah ini ya, Pak Win, karena banyak petani yang menyerah kalau kita di Sabang untuk budidaya tanaman cabai, terutama untuk modal baik insektisida, baik fungisida, obat-obatan lah, pestisidanya itu yang memang terkenal mahal untuk tanaman cabai ini. Ini nah salah satu mungkin cara untuk kita meminimalisirkan biaya khususnya pengendalian hama-hama yang sering menyerang di tanaman cabai merah kita ini ya, Bang Win ya. Mungkin Bang Win bisa juga nih kalau berbagi ilmunya nih terkait dengan penanganan dengan penggunaan insektisida ataupun fungisida. Terkait di sini juga kita lihat ada bekas-bekas terserang tungau, alhamdulillah sudah dikendalikan ya. Jadi mungkin bisa dibantu juga nih berbagi ilmu penggunaan insektisida ataupun fungisida ataupun obat yang digunakan untuk pengendalian tungau ini, Bang Win. Bang Win, langsung kita lihat nih jenis obat-obatan yang digunakan Bang Win untuk pengendalian menggunakan insektisida ataupun fungisida untuk pengendalian obat-obatannya. Ini dia nih. Ini ada beberapa macam ini ya, Bang Win ya. Obat-obatannya ya. Ini kita lihat di sini ada keluaran dari Bayer, ada Syngenta, juga di situ ada fungisida, beberapa macam lah. Memang untuk selama budidaya tanaman cabai cuman ini aja yang digunakan, Bang Win, atau ada yang lain? Ini untuk sementara ini saja, Pak, karena kan masih tahap pencegahan. Masih tahap pencegahan. Jadi ini aja kita rolling. Seringkali di Sabang ini hama tungau itu ya, serangan kutu-kutuan itu ya. Itu paling efektif kita pakai obat apa nih? Kalau untuk trip khususnya di Agrimek. Menurut saya Agrimek di antara produk Syngenta ya. Syngenta lebih ke di Agrimek karena dia murni. Demolis bisa banyak produknya, tapi lebih saya cenderung ke Agrimek karena dia murni. Untuk tungau, untuk kebul saya selalu pakai Pegasus atau Agus. Agus. Iya. Nih Bang Win nih mungkin bisa berbagi pengalaman selama membudidayakan tanaman cabai merah. Biasanya serangan hama penyakit apa saja yang paling sering nih menyerang tanaman cabai ini? Trip, tungau, dan kutu kebul. Itu yang paling sering ya. Berarti cukup dengan obat-obatan ini insya Allah. Tapi kita utamakan pencegahan ya. Pencegahan, jangan kita tunggu kena dulu baru diobati. Artinya memang di rolling ya. Apalagi supaya menghindari resisten terhadap hama-hama ini sendiri ya, Bang Win ya. Jadi Bang Win juga nih untuk varietas apa nih tanaman cabai merah nih? Ini sekarang dibudidaya. Untuk saat ini kita lebih di AW karena angin kencang ya. Kita lagi musim angin kencang ini ya. Kita prioritasnya di AW Aceh karena batangnya tidak terlalu tinggi dan perawatannya mudah dia karena dia udah beradaptasi dengan cuaca di daerah kita. Iya memang kok menurut Bang Win inilah yang paling cocok dan yang punya daya tahan lebih bagus ya di antara beberapa varietas lain ya, AW ini ya. Ya Bang Win. Dan untuk tanahnya, kalau untuk cabai harus ada pH di paling minim 6. Iya, itu sangat penting ya. Sangat penting. Jadi kita harus mengontrol kondisi pH tanah. Kalau pH di bawah 6 itu apapun pupuk yang kita berikan mungkin dia nggak terserap oleh tanaman. Gitu ya. Itu sangat berpengaruh di pertumbuhan tanaman. Jadi untuk strategi nih
Bang Win, untuk strategi untuk supaya pH tanah kita stabil, ada strategi-strategi khusus? Strateginya tanah kita gemborkan dan kita sterilkan, maksudnya kita diamkan lebih lama lebih bagus. Kemudian pengapuran, pengapuran lebih baiknya dua kali pengapuran. 2 kali pengapuran yaitu di awal ya atau di bagaimana? Sebelum di saat setengah jadi bedengan kita tabur kapur, kemudian kita aduk atau kita balik. Di saat mau penutupan mulsa kita tabur sekali lagi. Itu ya, di awal kita maksimalkan ya. Kita maksimalkan. Jadi walaupun kita sudah maksimal, kita lakukan pengapuran atau untuk menstabilkan pH tanah, juga kita jangan lupakan bahwasanya rutin kontrol juga ya. Siapa tahu nanti dalam perjalanan di usia tanaman beberapa hari pH-nya ternyata ngedrop. Jadi untuk bagi petani cabai, pH tanah itu sangat-sangat penting. Ataupun kalau memang tidak punya pH tanah, ya usahakanlah. Karena juga itu pH tanah sekarang juga tidak mahal-mahal kali ya. Atau minimal hubungi PPL untuk dilakukan pendampingan. Ini untuk jumlah tegakan tanaman ada berapa di lahan nih? Lebih kurang 2000 Pak. 2000 ya, 2000 ya. Mudah-mudahan kita ikuti juga terus perkembangan nanti tanaman cabai ini seperti apa, agar bisa menjadi contoh kita ikuti berdasarkan pengalaman Bang Win seperti apa untuk kita lakukan budidaya tanaman cabai ini. Mudah-mudahan tanaman ini bisa menghasilkan secara maksimal dan ada manfaatnya bagi kawan-kawan petani semua, khususnya teman-teman petani yang ingin membudidayakan tanaman cabai merah, khususnya cabai merah besar, khususnya di wilayah Kota Sabang. Salam kami anak pulau Sabang Aceh 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.